Ini Bu Nani, sebelum melakukan proses coaching ya, izinkan saya melakukan pra observasi. Ya, saya punya beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Nani, dan mungkin Bu Nani menjawab dengan keinginan hati ya, sejujur-jujurnya sudah Bu Nani. Baik Bapak. Di sini sebelum proses pra observasi ada penilaian Bu Nani ya, ada angka penilaian. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur tirta, apakah coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta, dan kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, serta coach merespon apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Nani ya. Kemudian dan yang terakhir itu menerapkan prinsip coaching. Yang pertama itu permintaan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu proses kreatif, dan ketiga itu memaksimalkan potensi. Baik Bu Nani, sudah siap ya? Siap Bapak. Siap ya. Jadi ada pertanyaan sedikit Bu Nani. Yang pertama ya, kompetensi yang ingin Ibu Nani kembangkan pada proses coaching pada hari ini itu apa? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan atau proses coaching kali ini ya Pak ya. Iya. Yang pertama present, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot dari Bu Nani. Mungkin dari ketiga kompetensi itu ada yang ingin Bu Nani lebih fokuskan untuk saya amati. Ini Pak, yang saya ingin nanti fokus Iya. oleh Bapak ya. Ya. Ini Pak, keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oh, pertanyaan berbobot ya Bu Nani ya. Kemudian yang terakhir Bu Nani, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada hari ini? Harapan saya dari kegiatan observasi ini, Bapak Dandi selaku observer Iya. bisa mengamati saya, dan saya itu bisa menggali potensi yang ada di diri saya dan juga coaching. Bagaimana saya bukan memandu ya Pak, bagaimana saya menggali informasi pada coaching sehingga coaching itu nanti bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, betul Bu Nani. Oh, pada hari ini siapa yang menjadi coach Bu? Oh, kebetulan Ibu Dian Ayu Pak. Oh, Bu Dian. Oh, rekan saya ya di Edatan Luda ya Bu Nani ya. Iya, Pak. Alhamdulillah Bu Nani. Mudah-mudahan lancar ya Bu Nani. Amin. Monggo Bu Nani, sudah selesai ini pra observasi, jenengan bisa lanjut melakukan proses coaching dengan Ibu Dia Ayu sebagai coachingnya. Terima kasih Bapak Dandi. Ya, terima kasih sama-sama Bu Nani. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Dia Ayu. Ya Bu Nani, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabarnya itu baik, meskipun cuacanya kurang bersahabat. Panas banget Iya, ya Bu. pol. Bu Nani, udah sebulan ya? Dan kebetulan jam ngajar saya sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi nih Bu, saya mau sedikit cerita-cerita curhat gitu Bu sama Bu Nani. Nggak gangguan ya? Oh enggak. Ya, alhamdulillah. Ini Bu, saya mau curhat tentang bagaimana semangat saya dalam mengajar. Sebelum dilanjutkan curhatnya, Ya. ngomong-ngomong apa Bu? Saya pengen dapat solusi Bu dari permasalahan tadi itu, karena ya saya sudah menemukan kayak salah sama diri saya gitu. Tapi ya belum solusi gitu Bu. Jadi Ibu Ayu ingin mendapatkan solusi dari curhat ini, dari diskusi ini gitu ya. Kalau boleh tahu Jadi Bu, dalam beberapa hari kemarin bangun tidur itu sebenarnya kan saya semangat ya Bu ya dalam mengajar. Beberapa hari kemarin tuh saya kadang males gitu Bu ya mau ngajar. Tapi saya bingung kenapa ya, tadi itu udah diulas ada
saya. Jadi mereka itu juga pelajaran saya. Oke, jadi Bu Diah Ayu itu merasa bingung ya dengan yang tadi Bu Diah Ayu katakan semangat diri Bu Diah Ayu yang menurun. Itu ya. Kalau boleh tahu Bu Diah Ayu itu semangat dirinya menurun dalam mengajar itu apa sudah ini menelusuri apa yang menjadi semangatnya kok bisa menurun? Jadi baru saya lakukan tadi ketika saya merenungi itu sepertinya yang membuat saya itu turun semangatnya. Makanya mungkin yang pertama ya bisa dari materi yang saya ajarkan ke anak-anak itu saya kurang menguasai gitu Bu. Jadi saya itu mengajar hanya menggunakan metode drama. Jadi saya mencatat, menjelaskan seperti itu Bu. Jadi kayaknya kurang asik gitu Bu. Kurang asik ya. Ya. Kalau katanya Bu Diah Ayu keadaan yang seperti itu kurang asik. Sekarang saya mau tanya Bu Diah, kondisi idealnya bagaimana yang diharapkan pada semangat diri Bu Diah Ayu? Kondisi ideal saya harapkan itu mungkin saya bisa lebih semangat dalam mengajar sehingga membuat anak-anak itu lebih antusias juga mengikuti pelajaran saya, sehingga di dalam kelas itu menjadi suasana kelas yang menyenangkan sehingga siswa dan saya pribadi juga membuat semangat gitu Bu, lebih seru lah gitu di dalam kelas. Kalau begitu Bu Diah Ayu, apa yang akan dilakukan Bu Diah Ayu dalam rangka meningkatkan semangat diri Bu Diah Ayu? Kalau semangat dari renungan yang pertama tadi ya Bu, dari materi yang tidak saya kuasai itu mungkin sebelum mengajar, mungkin beberapa hari sebelum mengajar materi itu saya bisa mencari informasi atau saya belajar dulu gitu Bu. Jadi saya pahami dulu materinya, jadi nanti ketika saya mengajarkan ke siswa saya sudah menguasai semua materi. Selain itu mungkin bisa mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Bikin ya Bu, bikin atau bisa juga menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan juga di dalam kelas sehingga anak-anak dan saya juga ya sama-sama enak lah di dalam kelas itu ya Bu. Kalau begitu Bu Diah Ayu, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan yang Bu Ayu ceritakan tadi? Kalau dari kapan realisasikannya itu mungkin secepatnya ya Bu, karena lusa ini saya sudah ada jam pelajaran itu lagi yang saya lupa saya itu Bu. Jadi mungkin saya bisa mulai dari nanti malam ya Bu, dari malam saya belajar atau itu dari internet, YouTube gitu ya Bu. Jadi yang belajar mungkin saya bisa tanya sama teman-teman dulu ya Bu yang lain bagaimana atau metode yang bisa digunakan untuk membuat anak-anak itu lebih aktif gitu dalam pelajaran seperti itu. Betul sekali Bu Diah Ayu. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Diah Ayu lakukan, agar rencana tadi itu berjalan dengan lancar? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu depannya saya akan terus mempersiapkan atau membuat perencanaan pembelajaran saya terlebih dahulu di jauh-jauh hari dan membaca-baca materi yang mungkin nanti tidak saya kuasai, jadi saya bisa belajar dari jauh-jauh hari gitu ya. Baiklah Bu Diah Ayu. Kemudian satu lagi Bu Diah Ayu. Ya Bu, gimana tuh Bu? Apa ada dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan Bu Diah Ayu dalam menerapkan itu semua? Kalau dukungan mungkin bisa dari rekan sejawat ya, rekan sejawat mungkin juga kepala sekolah. Kalau dari rekan sejawat itu mungkin saya bisa ini ya Bu, bertanya bagaimana metode belajar menyenangkan dan lebih baik lagi ya Bu. Kalau untuk dari kepala sekolah mungkin nggak bisa minta izin ya ke kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan atau langsung meningkatkan kompetensi diri saya Bu, karena jujur saya jarang mengikuti seperti itu Bu. Jadi saya sadar makanya harus ya saya mengikuti untuk kompetensi diri saya sendiri. Dari perbincangan kita kali ini Bu Diah Ayu ya, saya ingin menanyakan kembali. Jadi
sekali ya Bu, karena itu juga pengaruh dari diri saya dan anak-anak. Karena suasana kelas yang menyenangkan itu sangat berpengaruh ke mood gitu ya Bu. Jadi sudah menemukan solusinya Bu Dia? Alhamdulillah Bu, saya itu mulai kemarin mencari solusi dari permasalahan saya Bu. Akhirnya saya dapatnya di sini. Alhamdulillah saya menjalani dan dapat solusinya. Terus bagaimana perasaannya Bu Dia dengan setelah berbincang-bincang ini? Setelah saya mendapatkan solusi dari perbincangan kita, saya sangat senang Bu, senang dan juga bersemangat untuk menerapkannya di kemudian hari. Bukan di kemudian hari sih, nanti ya Bu, karena mempersiapkannya juga nanti. Betul. Syukurlah kalau begitu Bu Ayu. Selain ini apakah ada hal lain yang akan disampaikan? Sudah tidak ada Bu, Sudah plong ya? Iya sudah plong, sudah mendapatkan solusi. Terima kasih ya Bu Nani. Iya, saya sangat senang mendengar ceritanya Bu Ayu. Ini juga sebagai pembelajaran bagi saya, pengalaman berbagi praktik baik ya. Kita mungkin kedepannya kita sering-sering berbagi praktik. Iya Bu Ayu, sebentar lagi saya masih ada janji. Monggo Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya monggo Bu. Selamat siang Bu Nani. Saya Bapak Dandi. Sudah ya Bu ya, sudah coaching dari tadi sama Bu Ayu. Alhamdulillah, sangat bagus kan. Saya tidak mengira kalau mau jadi seperti itu. Mungkin sebelum ditutup ini Bu Nani ada sedikit pertanyaan ya dari saya, sama nanti ingin saya menyampaikan sedikit Bu Nani ya. Pertanyaan pertama ya Bu Nani, menurut Bu Nani bagaimana performa proses coaching tadi? Selama proses coaching tadi ya, performanya kalau dari coach itu mendengarkan dengan baik, menyimak, jadi apa dari coach yang coach itu dibiarkan mengalir. Saya hanya memfasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring. Setelah itu, setelah saya menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring, alhamdulillah coach sudah bisa Menemukan solusinya sendiri ya Bu Nani ya. Apakah kompetensi Bu Nani yang sudah dituju waktu praobservasi sudah tercapai? Alhamdulillah Sudah tercapai ya, alhamdulillah ya. Saya boleh berpendapat ya sedikit ya Bu Nani ya. Boleh Bapak. Waktu Bu Nani ini saya mengamati waktu Bu Nani melakukan proses coaching dengan Bu Ayu itu sudah sangat bagus Bu Nani, sudah perfect banget ya. Lalu ceritanya sudah masuk, sudah dilaksanakan, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot dan pertanyaan yang memancing membuat si coach menemukan solusinya dengan sendiri itu sudah sangat baik sekali, sangat masuk dan akhirnya Bu Ayu sudah menemukan solusinya sendiri ya, tanpa harus kita kasih tahu. Iya Bu Nani, sudah cukup sedemikian ya Bu Nani. Mudah-mudahan Bu Nani bisa menerapkan, sama saya juga nanti bisa menerapkan proses coaching dalam lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bapak Dandi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam